Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, kita hari ini akan hitung-hitungan berapa sih biaya yang akan kita keluarkan untuk satu pokok batang sawit per tahunnya, atau bisa dikatakan nanti akan perkecil per bulannya. Nah, teman-teman, kita sebagai petani sawit harus memiliki manajemen yang baik supaya memang keuangan kita itu tidak jebol. Ya, kita boleh jor-joran memupuk supaya memang sawit kita tumbuh dan berproduksi secara baik. Namun, kita juga harus paham bagaimana manajemen keuangan kita supaya memang sekali lagi apa yang kita hasilkan dari sawit kita ini memang benar-benar dapat memacu dari kesejahteraan keluarga kita. Itu yang terpenting, teman-teman. Nah, di sini kita akan hitung-hitungan. Apakah ketika kita melakukan pemupukan secara optimal, kita akan merugi atau kita akan untung? Itu yang akan kita bahas nanti. Nah, saya selalu menggunakan dosis 1 bulan 1 kali, teman-teman. Saya selalu menggunakan dosis 1 bulan rotasi 1 bulan 1 kali. Itu yang saya lakukan. Maka dari itu bisa kita lihat pertumbuhan sawit saya ini jauh lebih berkembang daripada yang tetangga saya. Saya bukan menjelek-jelekan tetangga saya, teman-teman. Namun ini adalah fakta yang memang harus saya tunjukkan kepada teman-teman. Ketika kita melakukan pemupukan secara baik, maka kita akan mendapatkan hasil yang terbaik pula. Dan tentunya nanti kita akan panen lebih dulu. Itu yang pasti akan terjadi. Karena ini usia 14 bulan, bonggolnya sudah besar, sudah mengeluarkan bunga. Hampir 80% sudah mengeluarkan bunga, teman-teman. Lihat di sana. Dan saya tidak bohong, semuanya dalam keadaan seragam. Ini, teman-teman, ini BL1 Lonsum. Usia 14 bulan di lahan. Dan waktu saya tanam itu usia 1 tahun. Dan saya semai sendiri. Dan dalam waktu 14 bulan, itu sudah berbentuk seperti ini. Wujudnya sudah sangat-sangat membahagiakan bagi saya. Dan perbandingannya adalah punya tetangga saya tentunya yang usianya jauh lebih tua. Baik di sana itu yang sudah hampir 3 tahun, di sana yang sudah 2 tahun, di sana yang sama dengan punya saya 1 tahun, sebelah sini sudah 2 tahun, ini 1 tahun setengah, dan penampakannya punya saya yang terbaik. Dan dari kesemuanya itu bahkan yang umur 3 tahun nanti hasil produksinya saya jamin ya akan lebih baik punya saya, karena saya pun melihat dari kondisi fisiknya yang memang bentuk batangnya pun hampir sama besarnya punya saya, dan punya saya seragam, teman-teman, bukan hanya 1-2 batang saja. Dan yang saya lakukan adalah pemupukan saya lakukan 1 bulan sekali. Saya selalu tekankan kepada teman-teman semuanya bahwa kita harus memiliki tekad batu semangat api, tekad yang kuat dan semangat yang membara untuk terus merawat sawit supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik dari sawit kita. Itu yang harus kita tanamkan dalam-dalam di dalam sanubari kita. Karena apa? Karena potensi sawit ini bisa mensejahterakan keluarga kita. Itu potensi yang sangat besar sekali. Dan jangan sampai tanah yang kita miliki ini terbengkalai akibat dari kelalaian kita. Itu, teman-teman. Jadi berapa sih dosis yang saya gunakan setelah mengetahui rotasi yang saya lakukan? Jadi setiap bulan, teman-teman, di usia 0 sampai 1 tahun itu saya menggunakan hanya dosis yang kecil, yaitu 1 ons di usia 1 hingga 3 bulan, kemudian saya naikkan 2 ons hingga 6 bulan, dan kemudian 3 ons hingga setengah kilogram sampai usia 1 tahun. Dan ini sudah 0,3 kilogram itu hingga usia 1 tahun, dan setengah kilogram sudah saya lakukan ketika sawit saya di atas 1 tahun ke atas. Nah, untuk usia TBM tentu kita tidak bisa menghitung apakah itu untung atau rugi. Itu untung atau rugi, tentu itu tidak bisa kita kalkulasikan, karena di awal-awal atau di masa TBM tentu kita tidak bisa menghasilkan uang dari sawit kita ini. Itu yang pasti terjadi. Kalau dikatakan rugi atau untung, kita tidak bisa mengkalkulasikannya. Secara kasar berarti rugi, karena kita tidak mendapatkan hasil namun kita mengeluarkan uang. Nah, ketika nanti sawit kita sudah mulai panen, sudah mulai menghasilkan, misal usia 2 tahun ini rencana saya akan panen, dan tentunya dalam 100 batang, misalkan dalam 100 batang kita kalkulasikan dalam nominal yang genap ya, teman-teman. Dalam 100 batang kita mendapatkan misal 50 janjang dengan bobot
2 kilogram sekali panen putanan pertama. 50 berapa tadi ya? 50 dikali 2 berarti 1 kintal. Itu di panenan pertama. Sedangkan kita harus mengeluarkan pupuk itu 1 kilogram atau setengah kilogram per batang. Berarti 50 kilogram. Harga sekarang pupuk 50 kilogram misalkan urea kisaran 400.000. Itu kita pukul rata. Karena dolomit RP atau TSP itu beda harganya, atau KCL beda harganya. Kita pukul rata. 1 bulan kita harus mendapatkan, harus mengeluarkan uang 400.000 untuk 100 batang. Dalam artian kita lakukan pemupukan setengah kilogram. Kalau kita ingin menambahkan dosis menjadi 1 kilogram, tentu kita harus mengeluarkan uang 800.000. Nah, rotasi yang kita lakukan misalkan setengah bulan sekali dengan hasil panen 2 kintal. Tentu dengan harga buah kecil misalkan 1.500, tentu kita akan hanya mendapatkan 300.000 rupiah 1 bulan. Tentu itu belum bisa mencukupi dari pengeluaran pupuk kita. Nah, teman-teman, ketika nanti sudah beranjak, maka hasil panen kita akan terus meningkat dan meningkat. Seiring dengan bertambahnya berat janjangan, misalkan 5 kg, kita kalikan 50, berarti kita sudah mendapatkan 2 kintal setengah. Betul ya? 2 kintal setengah. Jadi di sana kita sudah mendapatkan uang sekitar 750-an ribu. Ya, sekitar itulah kira-kira, atau 500.000. Masih belum bisa mencukupi dari pengeluaran. Nah, ketika usia 3 tahun ke atas, tentu hasil panen kita akan jauh lebih meningkat. Dan tentunya teman-teman, ketika sawit kita per bulannya mendapatkan 500 kg per sekali panen, berarti dalam 1 bulan kita mendapatkan 1 ton. Nah, dengan harga misalkan masih buah campur, harga 2.000, misalkan 1 ton kita sudah mendapatkan 2 juta rupiah. Kita ambil untuk biaya pemupukan 1 kg per batang yaitu 800.000 rupiah. Berarti kita masih dapat hasil dari kebun kita ini 1.200.000 rupiah dari 100 batang. Dan tentunya ketika kita kalkulasikan dalam artian bahwa semakin banyak kebun yang kita miliki, semakin banyak batang yang kita miliki, maka hasilnya akan semakin banyak pula. Dan tentunya semakin lama meningkat, maka berat janjangannya pun akan semakin meningkat. Tentunya dengan kalkulasi yang sedemikian, apakah kita akan sejahtera berkebun kelapa sawit? Tentu bisa, dengan syarat kita harus menggunakan benih yang baik. Terserah mau cabutan, mau kentosan, mau bibit unggul. Ketika memang sawit kita tidak berproduksi secara baik, ganti. Itu saja kuncinya. Dan tentunya yang kita targetkan bahwa 1 dari 100 pokok batang minimal kita harus mendapatkan 1,5 ton per bulan, sehingga penghasilan kita itu bisa mencapai 3 juta hingga 3.500.000 rupiah per bulan. Itu dengan kalkulasi harga 2.000 teman-teman. Apalagi kalau memang harganya naik, kemudian berat janjangannya pun naik, tonasenya baik, tentu kita akan dapat menghasilkan uang yang lebih banyak. Dan sedangkan pupuk akan stagnan seperti itu. Jadi di tiap bulannya kita hanya akan mengeluarkan 800, sedangkan penghasilan kita akan terus meningkat dan tentunya terus meningkat. Nah, teman-teman, dari awal jangan kita pikirkan untung ruginya terlebih dahulu, kita pikirkan masa depan kita terhadap kebun sawit kita. Itu saja teman-teman. Insya Allah sukses dan sejahtera. Mungkin hanya ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.